Makanya saya sangat berterima kasih, merasa bangga kepada Pak Hidayat tanpa ada tendensi apa-apa, tapi yang jelas ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Raising the flag followed by the anthem of Indonesia Raya is led by the commander of the ceremony. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di SMA 12 Padang. Hari ini saya diundang juga untuk jadi inspektur upacara. Bagaimana penyelenggaraan upacara bendera, termasuk juga selain juga menyerap inspirasi dan melihat sarana dan prasarana sekolah, juga ada beberapa program kita yang kita sampaikan di sini seperti bangun lokal baru, termasuk juga kursi dan meja dan alat musik. Ayo kita lihat. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih Senin 30 Januari 2023 dengan pelaksana Paskibra SMA Negeri 12 Padang. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Raising the flag followed by the anthem of Indonesia Raya is led by the commander of the ceremony. Saya tidak bisa menyimpan rasa haru terhadap prosesi penyelenggaraan upacara bendera hari ini di SMA 12 Padang yang berlangsung dengan disiplin dan khidmat sekali. Apa sih tujuan pelaksanaan upacara bendera ini? Yang pertama itu jelas untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa bangga kita untuk berbangsa dan bernegara. Termasuk juga bangga menjadi warga Sumatera Barat. Termasuk juga bangga menjadi siswa dan siswi SMA 12 Padang. Harus bangga menjadi anak bangsa, bangga menjadi siswa-siswi SMA 12 Padang. Siapa bilang SMA 12 Padang tidak bisa? Jangan pernah merasa kita tidak bisa. Pasti bisa. Lantas apa tujuan kita bersekolah? Apakah dengan bersekolah kita terjamin akan kaya? No. Enggak. Apakah dengan sekolah kita bisa pasti mendapatkan jabatan tinggi? Tidak, anak-anakku. Tujuan bersekolah itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektualitas, emosionalnya juga oke, memiliki daya saing, tangguh, memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negaranya, berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi banyak orang. Berkarakter, itu tujuan sekolah. Memang penyelenggaraan pendidikan nasional ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab peran serta masyarakat. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota Komisi 5 yang membidangi pendidikan, kami coba berusaha berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, apa kira-kira yang bisa kita usulkan dalam bentuk program dan kegiatan. Dan Alhamdulillah, tahun kemarin bantuan meja dan kursi ya Pak Kepala sudah sampai walaupun belum mencukupi. Terus kemudian juga tahun kemarin kita juga usulkan program membangun ruang kelas baru yang di ujung. Dan Alhamdulillah informasinya sudah dimanfaatkan. Alhamdulillah. Terakhir juga ini alat musik. Untuk apa itu semua? Untuk proses peningkatan sarana prasarana pendidikan untuk
bagaimana proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Termasuk juga ini, mengekspresikan yang hobi musik, alat musik yang bernyanyi, silakan, tapi tetap disiplin untuk melaksanakan yang pokok, apa itu belajar. Siapa bilang hobi tidak bisa mendatangkan uang? Siapa bilang hobi tidak bisa membuat kita dihargai, dihormati, dan dibutuhkan oleh komunitas sosial tertentu? Mulai dari sekarang, jangan malu. Saya SD pernah jual kacang tojin ke sekolah. Itu jiwa entrepreneurship itu diajarkan ketika masih sekolah anak-anakku. Kalau ada emak-emaknya, orang tuanya, misalnya ada membuat kue di rumah, kenapa tidak dibantu orang tua kita untuk jualan? Bawa ke sekolah. Jangan malu, jangan gengsi. Tidak masalah lagi gengsi. Anak-anakku semuanya. Buat orang tuamu bangga. Jangan buat orang tuamu menangis. Tapi membuat orang tuamu menangis karena prestasi dan karya anak-anaknya. Buatlah ayah dan ibumu menangis karena terharu oleh prestasi dan karya anak-anaknya. Tapi jangan buat ibumu menangis gara-gara anaknya berperilaku yang tidak sehat, yang merugikan dirinya, yang merugikan sekolahnya, bahkan berpotensi melanggar aturan dan ketentuan norma agama, norma hukum yang berlaku di negara kita. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya diberikan kesempatan menjadi bagian dari penyelenggaraan upacara bendera di SMA 12 Padang ini. Kalau Pak Hidayat merasa haru, justru kami merasa bangga kuadrat. Kenapa? Karena kita membutuhkan motivator-motivator yang piawai untuk bisa menggali dan eksplorasi semangat anak-anak. Di suasana sekarang ini kita memang membutuhkan motivator-motivator yang tidak hanya bersifat seremonial, tapi menyentuh nurani anak-anak kita. Karena dengan begitu, insya Allah generasi kita ini akan terbina, terbimbing, dan mereka tersemangati. Kita juga tidak tidak menafikan bahwa kontribusi para tokoh-tokoh baik yang bergelimang di lingkungan politik maupun di lingkungan masyarakat tidak itu harus kita bawa ke dalam suasana pembelajaran. Karena di situ banyak aspek-aspek edukasi Pak Hidayat. Banyak aspek edukasi yang barangkali belum bisa tersentuh selama ini. Ini barangkali harus kita lihat segmennya yang secara khusus, sehingga edukasi di bidang politik, edukasi di bidang masyarakat. Kalau edukasi di bidang sains dan budaya itu sudah menjadi ikonnya sekolah gitu. Ya Pak Ketua. Sekarang kita lihat istilahnya kita harus out of the box, tanpa melupakan, tanpa meninggalkan SOP dan tupoksi sekolah itu sendiri gitu. Makanya saya sangat berterima kasih, merasa bangga kepada Pak Hidayat, tanpa ada tendensi apa-apa, tapi yang jelas ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami. Wow. Terima kasih banyak. Ya, suatu kehormatan bagi saya juga diberikan kesempatan oleh pihak SMA 12 Padang. Saya pikir ini di luar ekspektasi sesungguhnya. Apalagi termasuk juga partisipasi hasil dari komite juga dari Bapak ya. Saya pikir inilah ternyata memang pendidikan ini sudah mulai banyak orang memahami. Ini memang harus kita koyok bersama-sama begitu. Prinsipnya itu karena memang di undang-undang sendiri kan juga dimungkinkan peran serta masyarakat memberikan partisipasi dan kontribusi agar kualitas proses belajar mengajar itu tetap dia kian baik. Saya pikir itu poinnya yang kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dadang. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kopi Pahit Hidayat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semangat!